Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan daring mata kuliah kultur jaringan kali ini kita akan belajar bersama tentang media yang digunakan dalam kultur jaringan. Bersama saya, Eka Oktaviani. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memberikan pemahaman tentang perbedaan eksplan, halus, dan juga planlet. Ketiga istilah ini sangat melekat dengan kultur jaringan dan akan bermanfaat untuk memahami pertemuan-pertemuan berikutnya. Juga jika nanti kalian akan melakukan penelitian di bidang ini. Seperti teman-teman bisa lihat, eksplan merupakan bagian organ tanaman yang digunakan untuk mengawali kultur jaringan. Macam eksplan yang dapat digunakan bisa bermacam-macam, tergantung tujuan dari pelaksanaan kultur jaringan itu sendiri. Para peneliti ada yang menggunakan eksplan berupa bagian dari organ daun, batang, biji, akar, kepala serbuk sari atau anter, dan bisa juga berupa kultur sel. Lalu kalus seperti tampak pada gambar adalah hasil pembelahan sel-sel eksplan secara terus-menerus. Biasanya kalus ini masih berbentuk sel-sel yang seragam yang masih belum mengalami diferensiasi menjadi jaringan dan organ yang berbeda. Jika kalus mengalami proses diferensiasi, maka akan mengalami morfogenesis, yakni pembentukan organ-organ hingga membentuk satu tanaman yang utuh. Tanaman utuh dengan kepemilikan organ yang lengkap dalam media kultur inilah yang disebut sebagai planlet. Selanjutnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan pioner atau perintis media dalam kultur jaringan. Mr. Murashid, seorang profesor emeritus di University of California, Riverside di bidang biologi tanaman, yang bekerja sama dengan Mr. Scoop yang juga merupakan pakar fisiologi tanaman dari Amerika, pada tahun 1962 telah berhasil melakukan optimasi komposisi medium untuk kultur jaringan. Hasil penelitian mereka terdokumentasi pada jurnal Physiology of Plant yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1978 dengan sebutan medium Murashid scope. Medium Murashid scope yang umum disebut dengan media MS sampai saat ini digunakan secara luas dalam bidang kultur jaringan. Mari kita masuk ke pembahasan utama tentang media dalam kultur jaringan. Pada pertemuan kali ini ada 3 indikator penting yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang definisi, lalu komposisi penyusun media, dan macam-macam media yang akan digunakan dalam kultur. Media untuk kultur jaringan sebenarnya analog dengan makanan bagi manusia dan juga pupuk bagi tanaman. Maka dalam kultur jaringan, media dapat didefinisikan sebagai sekumpulan bahan kimia, baik sintetis maupun alami, dengan komposisi dan jumlah tertentu yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan kultur. Seperti halnya pupuk pada tanaman, sumber hara yang ada pada media tanam diserap oleh sel atau jaringan atau organ yang dikulturkan. Sumber hara tersebut utamanya digunakan untuk menyediakan energi demi mendukung semua aktivitas sel, seperti pembelahan sel, metabolisme, pembentukan organ melalui proses diferensiasi, dan lain-lain. Di samping juga untuk menyediakan komponen struktural dalam menyusun struktur sel, jaringan, maupun organ. Semua tanaman membutuhkan jenis nutrisi yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah konsep utama dari pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi, setiap spesies tanaman dan bagian tertentu dari tanaman memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mensintesis atau merombak zat-zat yang menyusun media. Hal ini mengakibatkan setiap spesies tanaman memiliki konsentrasi optimum hara atau nutrisi yang bervariasi pula untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
Sedangkan komposisi dari media terdiri dari berbagai unsur hara dan juga bahan pemadat yang biasanya berupa agar. Unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh kultur berupa makronutrien, mikronutrien, kemudian ada zat pengatur tubuh, vitamin, sumber asam amino yang juga merupakan suplai dari makronutrien, dan juga ada suplemen bahan organik alami. Untuk masing-masing contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Silakan diamati. Kita akan bahas makronutrien terlebih dahulu. Menurut International Association for Plant Physiology, elemen-elemen dengan konsentrasi yang lebih besar dari 0,5 milimolar per liter dikelompokkan ke dalam elemen makro atau makronutrien. Sedangkan yang dibutuhkan dalam konsentrasi kurang dari 0,5 milimolar per liter diklasifikasikan ke dalam elemen mikro atau mikronutrien. Makronutrien adalah elemen yang mengandung unsur-unsur seperti C atau karbon, H atau hidrogen, O atau oksigen, N atau nitrogen, P atau fosfor, K atau kalium, Ca atau kalsium, Mg atau magnesium, dan S atau sulfur. Makronutrien ini memiliki peranan struktural dan fungsional dalam sintesis protein, sintesis komponen dinding sel, sebagai kofaktor enzim dan pendukung struktur integritas atau kekompakan membran sel. Khusus untuk makronutrien ini ada beberapa sumber yang bisa digunakan, yakni yang berupa sumber karbon, sumber nitrogen, dan dalam bentuk mineral anorganik, yang salah satunya adalah magnesium sulfat atau MgSO4 serta garam mineral lainnya. Unsur J biasanya diberikan untuk menyediakan senyawa C yang tidak disintesis melalui reaksi fotosintesis. Biasanya diberikan dalam bentuk sukrosa atau bisa juga glukosa. Kemudian untuk sumber N biasanya ada dalam bentuk yang berupa organik atau asam amino. Kemudian ada juga yang berbentuk anorganik yang berupa nitrat dan amonia. Sumber N ini merupakan komponen penting dalam media kultur jaringan dalam semua jenis tanaman dan berfungsi dalam sintesis molekul organik kompleks seperti protein dan lain-lain. Untuk fungsi makronutrien yang lain bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian mari kita beranjak ke unsur hara yang kedua, yakni mikronutrien. Khusus untuk mikronutrien, unsur ini dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sedikit atau kecil karena namanya sendiri adalah mikro. Dalam fungsinya, unsur ini tidak berperan dalam penyediaan energi, namun berperan penting dalam mendukung berbagai reaksi kimia dalam sel, jaringan, dan juga organ. Unsur-unsur mikronutrien yang dapat mendukung media dalam kultur jaringan biasanya berupa Fe atau zat besi, Mn atau maan, Zn atau seng, B atau boron, Cu atau tembaga, Co atau kobalt, dan Mo atau molibdenum. Untuk fungsi spesifik dari masing-masing unsur mikronutrien ini bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian mari kita beranjak ke sumber hara yang ketiga, yakni zat pengatur tubuh yang digunakan dalam kultur jaringan.
Zat pengatur tumbuh atau biasa disingkat sebagai ZPT adalah zat yang mampu menginduksi pembentukan jaringan, sel, atau kalus menjadi tunas dan tanaman sempurna. Dalam kultur jaringan ada 4 golongan ZPT yang dapat digunakan, yakni auksin, sitokinin, giberelin, dan asam absisat, di mana yang paling sering digunakan adalah sitokinin dan auksin. Auksin bisa digunakan secara luas untuk merangsang membentuk pertumbuhan kalus, suspensi sel, dan juga organ. Lalu untuk sitokinin berperan penting dalam merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan tunas. Giberelin sendiri mampu mendukung perpanjangan batang, pematangan embrio, namun dapat menghambat pertumbuhan kalus dan induksi. Asam absisat digunakan untuk menghambat pertumbuhan tunas dan juga germinasi embrio. Setelah kita memahami definisi dan komposisi yang ada pada media kultur, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam media yang digunakan. Ada 2 macam media. Yang pertama disebut sebagai media dasar atau basal, yang kedua disebut sebagai media modifikasi. Media dasar adalah media dengan kandungan nutrisi tanpa tambahan zat pengatur tumbuh. Beberapa jenis media dasar atau basal yang telah digunakan secara luas, misalnya media Murashik Skog atau MS, biasanya digunakan untuk semua jenis tanaman. Yang kedua, media Nits dan Nits atau biasa disingkat NN, bisa digunakan untuk kultur tepung sari. Kemudian ada media Vasin dan Wen atau disingkat VW, bisa digunakan ketika kita akan mengkultur anggrek. Dan media NE6 untuk tanaman serealia, White untuk akar tomat, Woody Plant Medium atau WPM untuk tanaman berkayu, Sheng dan Hildebrand untuk tanaman monokotil, dan B5 untuk sel kedelai dan juga jenis tanaman leguminose yang lain. Lalu jenis media yang kedua adalah media modifikasi. Media ini ditambahkan zat tertentu, umumnya berupa ZPT, dan biasanya digunakan untuk menentukan pengaruh perlakuan zat yang ditambahkan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kultur. Perbedaan dengan media dasar adalah bahwa media ini ditambahkan dengan ZPT di samping nutrien dasar yang lain yang sudah ada dalam media dasar.